Ini Bu, AGM pembelajaran untuk kita hari ini yaitu modul ajarnya hari ini kegiatannya yaitu tentang pernapasan manusia. Di sini modul ajarnya ini kita tumbuh pernapasan manusia ini nanti insya Allah prakteknya kegiatannya sama prakteknya. Nanti sistem pembelajaran kita, metode pembelajarannya yaitu project based learning, di mana siswa nanti akan diajarkan melalui praktek dan pemahaman melalui TV nanti. Nanti kita akan prakteknya, siswa nanti akan di akhir pelajaran akan mendapatkan LKPD-nya seperti ini. Itu boleh silakan Bu, atau bagaimana kalau dicek lagi untuk prakteknya. Administrasi sudah bagus, ya. Tinggal mempraktikkan. Yang jelas mempraktikkan itu sesuai dengan alurnya dari awal, walaupun cuma diambil simple, tapi sesuaikan dengan modul pembelajaran ya. Baik Bu, baiklah nanti akan saya langsung praktekkan kepada siswa yang ini di kelas masing mulai dari awal sampai akhir insya Allah akan dipraktekkan secara langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kita semua berkumpul di ruangan ini dalam pembelajaran kita hari ini di hari Selasa, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tapi sebelum kita belajar, baiknya kita memulai dengan doa. Ketua kelas silakan pimpin doa di dalam hati saja ya. Silakan. Ya, doa selesai. Baiklah, pagi semua. Baiklah, hari ini sebelum masuk pembelajaran, Bapak pengen tahu dulu siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua apa? Tidak ada yang tidak masuk? Baik, bagus. Semua sudah masuk semua, tidak ada yang tidak masuk, berarti alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk pelajaran. Sudah siap belajar hari ini? Sudah yakin? Ada yang tidak bawa buku hari ini? Sudah bawa? Sudah belajar di rumah? Sudah? Belajar apa hari ini? Lepas. Baiklah anak semua, untuk Bapak lebih tahu lagi sebatas mana kalian mengingat dan mengetahui pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Bapak akan mengulang pembelajaran yang dari minggu kemarin seperti yang Pak instruksikan. Kita kemarin sudah belajar tentang magnet, listrik dan sebagainya, dan minggu ini kita belajar tentang pernapasan manusia. Pernapasan tentang manusia. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, kita lebih perlu tahu apa saja bagian-bagian yang digunakan untuk bernapas. Ada yang bisa? Apa baru? Oke, pertama yang perlu kita hadiri adalah hidung. Bagaimana kalau kita nggak ada hidung? Mati. Bisa bernapas? Yakin bisa bernapas? Kalau kita hidung kita mampet masih bisa bernapas? Dari mana? Mulut adalah alternatif kita untuk bernapas. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang pernapasan manusia. Yang kita ketahui ada hidung,
dan ada mulut baru ke paru-paru kita. Ini kita ketahui seperti itu dulu, hidung, mulut, dan paru-paru. Kalau yang segala macamnya nanti seperti yang di buku. Kalau paru tadi mungkin dia sudah baca di buku, dia sudah tahu semua bagian-bagian pernapasan manusia. Tapi yang kita tahu ada hidung, ada mulut. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan lebih dulu coba melihat video awal tentang pernapasan manusia. Jadi sebelum kalian buka buku, kita lihat dulu video pengantar untuk kalian tahu mau seperti apa dan bagaimana tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bagian pernapasan. Baik, semuanya simak di TV ini. Alhamdulillah kita sudah ada bantuan dari pemerintah. Kita coba lihat, kita kembali tentang setelah kita membahas tentang pernapasan hewan, selanjutnya kita akan membahas tentang pernapasan manusia. Manusia bernapas itu memasukkan udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara yang dimasukkan ke dalam tubuh itu mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau apa tadi? Manusia bernapas, mengambil oksigen dan mengeluarkan. Karbon dioksida. Bagaimana kalau kita bernapas tapi tidak dikeluarkan? Ada yang bisa? Coba diperagakan kita bernapas tapi tidak dikeluarkan. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan. Bisa? Ada yang bisa tahan sampai 5 jam? Tidak. Kenapa? Kalau kita tidak bisa dibuang? Kalau tidak dibuang bakalan mati. Maka itu jangan tahan nafas lama-lama. Jadi kita yang masuk adalah oksigen dan dikeluarkan karbon dioksida. pernapasan manusia itu terdiri Nah, ini adalah bagian pernapasan manusia. kaki, dahi, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Oleh kapiler darah, alveolus. Setelah kita membahas tentang pernapasan manusia dari awal hingga akhir, marilah Ini yang perlu kita tahu adalah bagian pernapasan manusia adalah hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sejauh ini ada yang bisa mengingatnya? Kenapa kita harus belajar tentang pernapasan? Bisa jawab? Kenapa kita harus belajar tentang pernapasan? Kok di kelas 5 kita belajar tentang pernapasan? Kenapa? Kenapa? Supaya kita memahami sistem pernapasan yang ada di tubuh kita. Kalau kita lagi flu, oh berarti yang terganggu adalah bagian pernapasan. Nah, oh ada debu, sering masuk debu berarti mengganggu pernapasan kita. Berarti kalau pas ada debu, apa yang kita lakukan untuk melindungi pernapasan kita? Pakai masker. Itu adalah cara kita melindungi diri kita supaya tidak terkena penyakit. Ada kawan batuk seperti itu, ada baiknya kita menggunakan masker atau tutup supaya apa? Tidak tertular penyakit dari temannya. Dan penularan yang paling cepat itu adalah tadi dari hidung. Karena apa? Di udara ini banyak semua macam-macam yang ngalir di udara. Baik itu bakteri, baik itu debu, baik itu oksigen ataupun karbon dioksida. Yang kita butuhkan dalam tubuh kita itu adalah oksigen atau O2. Nah, ini adalah yang kita pelajari dari tentang sistem pernapasan manusia. Di buku itu coba buka. Coba dibuka di buku tentang pernapasan manusia, coba dibuka. Di halaman berapa? 135. Di situ
kita dijelaskan tentang sistem pernapasan di manusia. Ada apa aja tadi? Kejurangan ada apa aja semuanya? Hidup, ayo semangat. Hidup. Semua yang pertama apa? Tuh, diafragma. Coba kalian praktekkan. Narik nafas tinggi-tinggi, ada yang pegang sambil pegang perutnya. Tarik nafas tinggi-tinggi. Ada yang bergerak di perutnya. Kate, Nia, coba, dicoba. Ada yang bergeser tak? Otot diafragma itu adalah otot yang ada di bagian perut kita. Di saat paru-paru kita mengembang, ini paru-paru di sini. Di saat paru-paru kita mengembang, maka dada kita juga akan mengembang, mengecil lagi. Kita simak lagi supaya kita lebih tahu. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan Kita belajar tentang video tadi, kita sudah melihat. Kita sudah lihat tentang organ-organ pernapasan. Ada apa saja? Oke. Coba siapa yang mau bacakan ini apa fungsi hidup? Oke, Aska. Fungsi untuk menyaring kotoran, memakan dan mengeluarkan udara sebelum masuk ke badan. Jadi di hidung itu ada yang kita lihat tadi, ada namanya bulu hidung dan lendir untuk menyaring apa? Kotoran dan CO2. Jadi yang masuk dalam tubuh adalah bersih dan yang bersih apa? Oksigen. Farel baca Farel, apa itu faring? Menghubungkan hidung ke laring dan menjadi jalan udara yang akan maju paru-paru. Menuju paru-paru. Jadi faring itu di mana? Faring itu di mana? Di sini atau di sini? Di sini. Jadi di antara sambungan leher kita. Lanjut, ada laring. Laring itu di sini. Apa gunanya laring? Tristan? Bagian yang memiliki pita suara dan mengatur aliran udara ke paru-paru. Jadi di sini. Laring itu di sini. Kalau kalian mau tahu laring itu gimana, coba kalian dekat pita suara. Coba bersuara kalian. Ada yang bergetar? Itu bagian laring. Laring kalian. Cak mana pita suara itu penuh makanan. Rusak dah? Rusak. Makanya kita bernyanyi, kita bersuara itu di sini. Pak, bukan dari tenggorokan, Pak. Tempat makanan lewat mana? Di sebelahnya ada tempat makanan. Tidak jadi satu sama pernapasan. Lanjut, ada yang namanya bronkus. Oke, apa bronkus, Tristan? Dapat dari pakaian yang membawa udara ke paru-paru. Oke, kita lanjut. Kita tadi sudah memahami tentang bagian-bagian pernapasan. Ritme kita bernapas di saat kita sedang bekerja atau sedang berolahraga akan lebih tinggi kah? Atau kita lagi tidur lebih tidur apa kita lagi lari? Kita bernapas. Apalagi kalau dikejar anjing, lebih cepat apa bernapasnya? Lebih cepat? Lebih cepat mana saat kita jalan santai apa kita saat lari? Apalagi kita sambil kejar hantu. Lebih cepat nak larinya? Lebih cepat larinya apa lebih cepat bernapasnya? Apa lupa bernapas? Lupa bernapas? Jangan lupa bernapas. Kalau lupa bernapas berarti mati. Ya.
Siapa di sini kalau? Oke, lanjut kita coba. Oh, misi dulu ini. Misi mengenal organ. Nah, lanjut. Kita tadi sudah belajar tentang, kita tadi sudah nonton videonya kan? Tentang video tentang organ-organ pernapasan. Ada hidung, di situ. Ada paru-paru, ada laring, ada hidung, ada faring, ada bronkius, ada alveolus, ada bronkiolus, ada trakea. Baik. Kali ini Bapak pengen mencoba kalian. Coba kalian baca dulu buku kalian 5 menit tentang organ pernapasan yang ada di tubuh kita. Dibaca, setelah itu nanti kalian akan menjawab soal yang ada di sini. Udah? Seperti ini. Oke? Silakan. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca buku. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua. Sekarang silakan siapa mau coba? Bila sudah mengerti apa yang dibaca buku, silakan. Siapa mau mencoba bagian-bagian dari yang kita jelaskan tadi yang ada di buku, bagian-bagian dari organ-organ pernapasan. Saya mau mencoba. Angkat tangan. Oke, baby satu. Yang di sini. Lanjut, di sini ada apa? Ke depan. Siapa mau coba menunjuk tangan? Oke, sudah itu nanti Sarah. Silakan, mana yang kamu tahu? Tarik. Lanjut, apakah benar? Ya, oke, benar. Tepuk tangan. Lanjut Sarah. Siapa mau coba lagi? Oke, Faru. Oke, nanti. Benar atau salah? Benar atau salah? Lari di situ? Lari di situ, benar atau salah? Nanti kita coba cek. Oke, coba cek nanti. Kita masuk, siapa lagi? Buat bagaimana Pak? Kita coba membuat suatu praktek pembuatan sistem pernapasan manusia. Kita akan buat untuk pernapasan manusia. Bapak sudah siapkan alatnya. Kita buat seperti kita jadikan kemarin. Kita akan praktek bagaimana cara membuat pernapasan manusia. Seperti ini kita akan buat nanti. Jadi kalian tahu sistem pernapasan manusia. Ya. Halo anak-anak. Tuh lihat balonnya jadi bergebu. Nah, kita akan Ayo kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, ibu siapkan 2. Bahan yang kedua kita butuh untuk memastikannya kita tiup. Nah, kalau sudah Nah, ini tadi kita akan buat tentang pas, praktek berarti sudah aman. praktek tentang Masukkan bentuk rangkaian pernapasan fascia manusia. dan Nanti programnya ke dalam kalian botol bahan-bahannya yang akan seperti ini. merupakan dari rongga dada. Setelah ini nanti kalian mengadakan pengamatan apa yang terjadi pada balon tersebut di saat kita tiup dan apa yang terjadi di saat balon itu kita lepas. Apa yang terjadi pada bibir botol ini? Caranya mudah. Oke. Paham? Kalian ada 22, silakan dibentuk dalam 5 kelompok. Silakan dibentuk dalam 5 kelompok. Susun mejanya. Cepat. Cepat bergerak. Satu kelompok, 2 kelompok ada 6 orang. Sudah semua? Sudah dapat grup? Grup berapa itu? Grup 1 udah mau jawab, grup 1. Ini grup 2, grup 3, dan grup 4. Oke, silakan grup 1 ambil. Grup 1 ambil. Ini alat peraganya yang akan kalian buat untuk alat peraga pernapasan. Coba ambil.
Satu lagi grup. Ya, hai. Ini Bapak praktek. Yuk kita buat dari 3 sederhana. Kita sholat dulu. Kita jadikan menjadi satu. Kita satukan dengan menjadi ini sudah jadi. Karena bagian cabangnya terlalu panjang, kita potong ya agar mesinnya ke dalam botol. Ini penting dilakukan supaya badannya bisa mudah mengembang dan tidak kaku. Kita pasangkan badannya merupakan perwakilan dari pada itu ke ujung dan disebutkan merupakan perwakilan dari ini adalah dalam untuk memastikannya, nah kalau sudah dipikirkan dengan presisi perhatikan cara baju menggunakan atau memberi presisi lalu diaplikasikan pada baju botol. Jangan sampai ada celah atau lubang, bisa memaham. Langkah selanjutnya kita akan tutup bagian bawah dengan Atas kau lepas dulu. Paru-parunya nggak tahu. Tadi sholat itu sudah. Oke, kurang. Sudah. kita pastikan kembali agar pastikan dengan mengisolasi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Ngapa ketawa-tawa sih? Sakit perut aku nih, Pak. Kami akan memperagakan sistem pernapasan manusia. Dimulai dari hidung, paring, laring, trakea, lalu masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru ada yang namanya bronchus dan bronchiolus. Saat paru-paru ditiup, maka akan mengembang. Saat udara dikeluarkan, paru-paru akan mengempis. Apa yang mengembang itu anak-anak? Otot. Otot diafragma. Dan yang mengembang di paru di dalam dada adalah paru. Jadi apa yang terjadi saat paru-paru mengembang? Otot diafragma terapa? Ya, dia jadi lebih naik ya. Di saat di saat paru-paru mengembuskan napas atau membuang udara, maka otot diafragma akhirnya turun kembali. Jadi apa kesimpulannya kira-kira? Ya itulah contoh alat peraga tentang organ pernapasan Manusia. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Maju. Kelompok 2 maju. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 maju, cepat. Oke, mulai. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, bagaimana praktek tadi menyenangkan? Bisa semua? Bisa. Paham semua tentang
fungsi dari organ-organ tubuh pernapasan manusia? Oke, manusia pertama bernapas dari hidung, lanjut ke faring, dari faring ke laring, dari laring ke trachea, dari trachea ke bronkus dulu, dari bronkus ke paru-paru atau bronchioles dulu, paru-paru mengembang akhirnya. Oke, nah untuk melihat pemahaman kalian, Bapak ada tugas, lembar tugas untuk kalian. Kalian kerjakan sekarang dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit kalian kerjakan. Nanti sudah selesai kalian kumpul. Paham? Ini adalah bagian dari bagian pernapasan manusia, organ tubuh manusia. Buat organnya namanya apa? Nomor 1, 2, 3 sampai dengan 6. Fungsinya apa? Silakan kasih nama ininya ya. Ini namanya lembar tugas siswa. Kalian harus tahu. Sudah paham semua kan nama-namanya tadi? Oke. Silakan dibagi semuanya. Dibagi. Cukup sampai yang belum dapat? Oke, siap. Sudah cukup semuanya? Ya, buat namanya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Silakan. Fungsinya apa? Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Karena kan sudah paham apa tadi. Oke, semuanya kalian sudah selesai mengerjakan semua? Silakan tugas-tugasnya dikumpulkan. Oke, silakan tugas dikumpulkan sampai di meja. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, semuanya sudah mengerjakan tadi tugas siswanya sudah, kita praktek sudah, kita sudah melakukan pelajaran apa hari tadi? Tentang organ pernapasan manusia. Bagaimana manusia bernapas, bagaimana kerja organ tubuh manusia, dan macam-macam penyakit yang disebabkan oleh pernapasan. Baiklah anak-anak, bagaimana kesan-kesan kalian? Apa yang kalian rasakan selama belajar? Ada yang sedih belajar hari ini? Kelompok laki-laki sedih hari ini? Bagaimana tentang presentasi tadi bisa? Sudah paham semua tentang pelajaran? Alhamdulillah, baiklah anak-anak, semoga pembelajaran hari ini memberikan kesan yang baik untuk kalian, yang membuat kalian mengingat pelajaran ini ke depannya lebih baik lagi. Minggu depan kita akan ulang lagi pelajaran ini untuk mengulas pembelajaran kita. Jadi minggu depan bapak-bapak tanya lagi tentang pelajaran hari ini, tentang organ-organ pernapasan manusia. Kalian di rumah belajar lagi, diulang lagi, dan belajar sama orang tua kalian di rumah untuk lebih memahami. Baiklah anak-anak semua, silakan dikemasi barang-barangnya karena kita akan menutup pelajaran pada hari ini. Oke, sudah semua? Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk membaca doa mengakhiri pelajaran hari ini.